A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk ya ke kajian pengantar pagi ini. Insya Allah terkait dengan judul yang ada. Ini kita ingin tahu terkait dengan hari-hari Tuhan gitu ya. Jadi ya Al-Quran sebagai hujah ya, harus ada bukti yang nyata begitu. Nah kemudian di Al-Quran ada istilah hari-hari Tuhan itu di dalam kisah Bani Israel, kisahnya Nabi Musa alaihissalam gitu ya. Nah tapi juga ada istilah takwil begitu, tafsir, nanti kita akan coba lihat ya. Jadi ini hari diungkapnya timbangan kebenaran di dunia dan akhirat ya. Jadi tentu timbangan kebenaran tidak hanya Allah ungkap nanti ketika di akhirat ya, tapi kemudian ketika di dunia pun sebenarnya kehidupan kita dibangun atas dasar sebuah timbangan. Bagi orang beriman, kalau timbangannya salah, ya kehidupannya di-reset terus gitu ya. Kalau orang-orang yang tidak beriman, ya timbangannya ya tentu bahan bakunya kadang-kadang tercampur ya dengan yang batil begitu kan. Nah yang repot kalau sudah Allah biarkan saja. Membangun kehidupan, memakan makanan yang tidak thayyib, yang diharamkan, ya itu akan makin jauh dari Allah lah begitu ya. Jadi disebut orang-orang yang merugi. Baik, kita akan langsung loncat masuk ya kepada tadabbur ayat. Nah yang pertama kita lihat di Quran surat Al-A'raf, Quran surat 7 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Timbangan pada hari itu adalah kebenaran gitu ya. Wal waznu yauma izil haq gitu. Maka barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung gitu. Jadi diterjemahkan biasanya kalau di Al-Qur'annya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya ya, tapi spesifik yang digunakan al-haq, kebenaran. Jadi ini terkait dengan tadi ridha Allah terpulang kepada bahan baku yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ya, apakah sesuai atau tidak dengan apa-apa yang Allah rizkikan kepada setiap orang ya. Nah itu yang harus dia gunakan. Nah, jadi kehidupan kan seperti orang membangun ya. Nah, tapi pondasi yang kokoh itu menjadi syarat ya. Nah, katakanlah kalau bangunannya megah tapi didirikan di atas pondasi yang salah atau yang tidak kokoh, ya itu akan kolaps ya pada akhirnya gitu kan. Ditimpa oleh angin, ditimpa oleh gempa barangkali ya. Itu kekuatan struktur dari sebuah bangunan mau setinggi apapun itu letaknya ada di pondasi ya. Jadi sebuah struktur yang megah, yang tinggi, yang besar tidak mungkin bisa berdiri kalau pondasinya tidak kokoh gitu. Nah seringkali kita banyak kalau istilah di Al-Quran tuh diuji dengan macam-macam ya. Kehilangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Jadi kalau buah-buahan itu kan terkait dengan hasil panen. Jadi sudah menanam, sudah memelihara, sudah membangun lah begitu ya. Ketika hasilnya sudah keluar gitu, ternyata tidak berbuah gitu kan. Atau misalkan tadi kemudian pohonnya rubuh gitu ya. Nah itu sering terjadi kepada kehidupan mukmin sebenarnya gitu ya. Ya karena kita kan juga barangkali baru hijrahnya tidak sejak awal, tapi kita menjalani hidup sebagaimana pada umumnya ya orang, tapi kemudian pada titik tertentu
tentu atas rahmat Allah kita dipanggil kembali, kemudian kita masuk kepada jalan pertaubatan, ya. Nah, itu otomatis bangunan-bangunan yang salah, ya, akan Allah runtuhkan gitu, agar dia bisa masuk kepada Shiratal Mustaqimnya, kepada kehidupan yang paling baik, sebagaimana yang telah Allah catat lah ya di Lauh Mahfuznya gitu kan. Sudah ada gitu potensi terbaik setiap orang gitu. Tapi tidak akan mungkin bisa mencapai kecuali bahan bakunya dibangun dengan hal-hal yang memang sudah Allah sediakan, yang thayyib bagi dia gitu. Nah, sebelum bisa dibangun dengan baik, sisa-sisa yang dulu ya diruntuhkan dulu gitu. Jadi ada istilah lain juga di Al-Quran menggunakan sisa riba gitu kan. Jadi apa-apa yang tersisa gitu kan, itu rezeki yang terbaik ya. Nah, semua yang hilang dari genggaman kita itu disebutnya riba gitu. Jadi semua sisa riba, semua hal yang takaran timbangannya tidak sesuai, itu akan Allah cabut, Allah copot, sehingga kita bisa membangun dengan sisa potensi, sisa tadi ya, waktu yang Allah sediakan itu agar bisa dibangun dengan yang toibnya, yang tepatnya gitu. Itu kalau orang dikasih kesempatan di dunia. Nah, jadi bayangkan kalau seandainya bahan baku sudah Allah kasih sejak awal, meskipun kita masih dalam kondisi jahiliyah pun, bahan baku kompetensi seseorang itu sudah dibangun secara bertahap lah begitu ya. Itu kan Allah kasih daya ya. Dikasih pengalaman, dikasih kesempatan dari usia kecil ya, bayi, bahkan sampai kemudian dewasa, sampai hari ini, itu takdir kehidupan itu Allah memberikan banyak bahan baku. Gitu. Ya di antara bahan baku itu ada juga bahan baku yang kita ambil yang bukan haknya kita, yang bukan pasangannya kita. Gitu. Nah itu yang duluan yang Allah akan hapus ya. Tapi kemudian katakanlah hari ini kita sudah banyak dibersihkan ya kehidupannya ya dari hal-hal yang tidak Allah senangi, sehingga yang tersisa adalah bahan baku yang ada hari ini. Gitu. Nah bahan bakunya sudah benar ya, tapi kita belum bisa ngolahnya gitu. Jadi bingung nyusunnya gimana nih, nyusun kehidupan saya berdasarkan takdir yang Allah izinkan sampai dengan hari ini ya. Apa yang tersisa dari harta, dari pemikiran, dari kemampuan, dari teman-teman, lingkungan ya. Itu semua sebenarnya kan bahan baku untuk membangun jalan menuju Allah gitu. Nah, membangun itu adalah amal solehnya gitu, membangun jalan menuju Allah, menggunakan tadi amalan-amalan yang Allah ridhoi, yaitu amalan-amalan sesuai dengan bahan baku yang Allah sediakan bagi setiap orang, sesuai dengan tujuan mukmin gitu, mengabdi kepada Allah. Jadi bagaimana kita menggunakan semua bahan baku yang ada hari ini untuk mengabdi kepada Allah gitu ya. Nah, kita lanjut dulu ya, sobat-sobat. Nah, kemudian kita lanjut di Quran Surat Al-A'raf ayat 52. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebenaran itu dengan sebuah kitab, ya, atau Al-Quran. Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi setiap orang itu kalau membaca Al-Quran, ya, di Al-Quran tuh banyak perumpamaan, banyak pengajaran, begitu ya. Makanya di Al-Quran kan tidaklah kami menceritakan kisah para rasul, ya, yang dengannya kami memperkuat fuadmu misalkan. Dengan membaca kisah-kisah di Al-Quran, kisah para rasul ya. Rasul itu bukan hanya rasul dari kalangan manusia ya. Jadi kalau para nabi ya, itu rasul-rasul, tapi rasul utusan itu di Al-Quran pun Allah membahas tentang animal, ya, an-nahl, lebah misalkan. Misalkan kita disuruh contoh lebah. Lebah itu ditaruh di mana saja, yang diambil adalah sari bunga gitu ya.
Sari makanannya itu sesuatu yang baik gitu. Dia mau ditaruh di hutan, mau ditaruh di gunung, mau ditaruh di bangunan yang dibuat oleh manusia di kota lah begitu. Dia tetap akan hunting mencari makanan itu sesuatu yang baik gitu. Dan semuanya menghasilkan madu gitu. Makanya ada madu hutan, madu kota. Tergantung bahan bakunya. Ada yang makannya dari bunga-bunga yang berbeda-beda ya, pohon-pohon yang berbeda-beda, sarinya begitu. Makanya ada madu rambutan, ada madu macam-macam lah gitu ya. Saya nggak hafal, tapi banyak sekali gitu jenisnya gitu. Dan rasa-rasanya berbeda semua gitu ya. Tergantung bahan baku yang diambilnya. Tapi bahan bakunya baik. Gitu. Itu kan contoh mukmin. Jadi dengan kisah An-Nahl kita disuruh belajar gitu. Bagaimana seorang mukmin itu mengambil yang toyib ya, kemudian dari yang dia ambil itu diolah, kemudian menghasilkan yang baik juga, yang memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat di sekelilingnya. Jadi menjadi orang yang bermanfaat gitu. Ya tentu itu yang disebut amal soleh ya. Amal yang Allah ridhoi, yang Allah senangi dikerjakan oleh setiap hamba, yang dengan amal itu dia mengeluarkan potensi terbaik sesuai dengan bahan baku yang Allah sediakan. Dan produknya, hasil karyanya itu bisa bermanfaat buat banyak orang, kira-kira gitu. Jadi banyak sekali rasulnya itu gitu. Nah, kalau kita baca itu semuanya akan memperkuat fuad ya. Akal hati gitu ya, akal hati. Nah, sehingga tadi orang jadi tahu manasiknya, tata cara beribadah kepada Allah. Gitu. Kalau ibadah yang mahdoh standar, setiap orang ya sama, apa yang wajib ya, ya sholat sama gitu kan ya, puasa, zakat gitu kan. Tapi ibadah yang spesifik, ya, yang manasiknya setiap orang, tata cara berkurban, tata cara untuk mengabdi kepada Allah, itu setiap orang berbeda. Kan setiap makhluk bertasbih. Ya. Burung-burung, lebah, begitu ya, ikan di lautan, semuanya umat juga. Begitu. Kalau di Al-Qurannya dikatakan begitu. Mereka juga umat, mereka semua bertasbih kepada Allah, tapi engkau tidak memahami bahasa mereka gitu kan. Jadi pada dasarnya semua makhluk yang ada itu bertasbih kepada Allah. Ya yang kadang bertasbih, kadang enggak, ya manusia lah gitu ya. Karena sering alpa, sering lupa gitu kan ya. Sering mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya itu manusia. Manusia itu bisa lebih mulia dari malaikat. Kenapa demikian? Kalau malaikat taat, karena mereka tidak punya hawa nafsu. Kalau manusia, Allah berikan hawa nafsu, dengan hawa nafsu itu dia punya keinginan untuk bergerak, punya keinginan untuk berbuat, begitu ya. Nah, tapi keinginan untuk membangun, berbuat, tadi berkarya, ya, bisa sesuai, ya, tadi ya, niatnya bisa semata-mata untuk memperoleh wajah Allah atau semata-mata memuaskan hasrat dirinya gitu. Nah, ketika manusia dengan hawa nafsunya kemudian memilih menggunakan hawa nafsu itu sebagai kendaraan untuk ubudiyah, mengabdi pada Allah, wah itu lebih tinggi dari malaikatnya di sana gitu kan. Karena dia punya potensi untuk berbuat sekehendaknya, tapi dia memilih Islam gitu. Dia memilih kehendak Allah di atas kehendaknya dia sendiri. Itu yang disebut orang mematikan dirinya sendiri gitu. Ya, sama dengan orang melakukan perencanaan untuk kehidupannya, ketika kemudian Allah gelar dengan takdir yang berbeda, maka dia dengan mudah bisa pindah dan kemudian memikirkan terkait takdir yang Allah izinkan terjadi dan mensyukuri takdir itu gitu. Jadi tidak menyesali ya, tapi yang Allah aturkan ini pasti lebih baik gitu kan dari apa yang sudah aku aturkan gitu kan. Bukan kemudian memaksa diri untuk menarik kehidupannya sesuai dengan pola pikirnya sendiri gitu. Nah, itu yang disebut menundukkan diri di atas kehendak Allah gitu. Nah, Allah sudah jelaskan di Al-Qur'an itu ya.
Jadi tata cara beribadah sesuai bahan baku masing-masing, sesuai potensi masing-masing. Kita lanjut lagi di Quran surat Al-A'raf ya. Ini semua Al-A'raf ya, sahabat-sahabat. Ayat 53. Jadi kenapa Al-A'raf ini kan Al-A'raf itu tempat yang tinggi ya. Al-A'raf itu Quran surat 7 bicara tentang cara untuk naik ke langit lah begitu ya. Ada tempat yang ada tempat yang tinggi yang Allah sediakan ya bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita itu diturunkan ketika sunatullahnya begitu, diturunkan ke tempat yang serendah-rendahnya kan, ketika lahir di dunia ini. Nah, cara untuk agar bisa naik lagi ke tempat yang tinggi itu, yaitu di Al-A'raf banyak diceritakan. Gitu. Nah, jadi kita lanjut, Al-A'raf 53. Tiadalah yang mereka tunggu-tunggu, kecuali takwil, ya. Atau terlaksananya kebenaran Al-Quran itu. Di hari datang kejadiannya, ya mewujud ya kebenaran itu ya kejadiannya. Berkata orang-orang yang melupakannya sebelumnya, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Rob kami dengan membawa kebenaran. Maka adakah bagi kami seorang pemberi syafaat yang akan memberikannya kepada kami? Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia, lalu beramal selain dari yang pernah kami amalkan? Gitu. Sesungguhnya mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan telah lenyap dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Shadaqallahul azim. Nah, jadi di Al-Quran itu Allah mengatakan ya dengan dalam firman-Nya bahwa segala sesuatu yang disampaikan para Rasul, yang Allah janjikan itu ada waktunya kapan terjadinya gitu kan ya. Kalau hari ini kita bergerak dengan beramal soleh, ya tinggal tunggu aja sebenarnya gitu. Itu ada waktu terjadi panennya di dunia pun gitu ya. Nah makanya kesabarannya, istiqomahnya ketika orang beramal sesuai dengan petunjuk itu penting gitu. Jangan memburu-buru. Kenapa saya sudah beramal, saya sudah sholat, saya sudah berdoa, saya sudah ngaji, tapi kok hidup saya gini-gini aja, ya? Kok hidup saya nggak ada perubahan? Kenapa kok orang lain tuh yang sholatnya juga belum konsisten, tapi kok rezekinya lebih banyak dari saya, begitu misalkan ya? Nah itu bisa jadi kita masih melihatnya dengan kacamata syahwat kan ya? Padahal Allah jamin ya rezekinya akan diberikan dunia akhirat, akan diberikan langit dan bumi gitu. Tapi harus punya keyakinan sampai ujung gitu. Nah, jadi kita akan lihat ya. Jadi semua berita yang disampaikan oleh para rasul ya, atau yang Allah janjikan itu ada waktunya ya, pasti terjadi. Kematian pasti akan menimpa setiap orang kan. Hari ini kita disuruh beramal di dunia, ya banyak-banyak berzikir kepada Allah, mengumpulkan bekal untuk akhirat, mengumpulkan bekal bahkan untuk alam barzahnya lah, ya ketika kita wafat, ya. Nah kita terlalaikan oleh waktu, kita seringkali dibuat lalai seakan-akan kematian itu masih jauh gitu. Ya usia saya masih 40, masih 50, mungkin masih ada waktu 30 tahun lagi begitu kan ya. Nah, tapi nggak ada yang tahu ya usia 20 atau anak-anak kapan datang ajalnya kan itu rahasianya Allah gitu. Nah, ketika datang hari itu orang baru tersadarkan, oh ternyata selama di dunia itu adalah kesempatan satu-satunya untuk mengumpulkan bekal dan itu yang menjamin kehidupan selanjutnya. Bahkan jangankan di alam barzah ya. Orang hari ini yang dia lakukan itu bisa menjamin kehidupannya di masa yang akan datang selama di dunia. Bisa menjamin kehidupan anak-anaknya yang masih kecil-kecil ya. Masa depan anak itu dijamin oleh amal solehnya orang tuanya gitu. Nah, memelihara keluarga dari api neraka pun itu dijamin oleh perbuatan yang kita lakukan hari ini. Ya, kira-kira begitu ya. Karena nanti akan datang tuh semua itu. Gitu. Nah, kalau orang
yang beriman, ya, yang bertobat, yang sedang mendekat ke Allah, dia mengambil hal-hal yang menyerempet, yang tidak Allah sukai, itu pasti datang musibahnya gitu. Ya nggak usah bicara bahwa wah, jangan-jangan mungkin ini tidak akanlah kena saya gitu ya. Itu pada saatnya akan datang gitu. Karena semua yang buruk itu Allah akan hapus gitu. Makanya kita butuh untuk menapaki langkah demi langkah dengan benar begitu, agar tidak diruntuhkan lagi gitu. Nah, semua amal soleh akan datang pada saatnya ya, panennya. Demikian juga semua amal-amal yang salah lah, yang rusak ya, yang bercampur dengan syahwat dan hawa nafsu dan tidak sesuai dengan dirinya, itu akan diambil melalui musibah. Itu keniscayaan. Nah, kita lihat itu yang disebut hari-hari Tuhan maksudnya ya. Ketika Allah datang untuk menjelaskan terkait semua kebenaran yang telah diwartakan melalui nabinya gitu. Nah, jadi kita lihat nih di skema ya untuk mempermudah. Kalau tadi kan kita lihat di ayat 53 ya. Ayat 53. Jadi ada harapan di hari takwil itu. Hari takwil itu hari yang Allah tadi kebenarannya itu Allah jelaskan ya, Allah berikan bukti yang nyata kebenaran versi Allah ya gitu. Karena kan ada takwil, ada tafsir. Nah, jadi contoh kita harus menafsirkan terkait dengan kehidupan. Dengan semua jalan hidup yang hari ini diizinkan terjadi kepada setiap orang, orang membaca dan kemudian berusaha menafsirkan sebenarnya apa sih yang Allah kehendaki. Sebenarnya dengan semua hal ini apa ya yang Allah inginkan. Nah, dia bangun rencana, dia bangun sebuah peta, itu penafsirannya dia ya. Tafsir pun butuh ilmu yang banyak gitu ya. Ya kalau kayak tafsir Al-Quran tuh tidak mungkin orang bisa menafsirkan Al-Quran kalau nggak punya ilmu yang banyak gitu terkait dengan Al-Quran gitu. Jadi para ulama yang menafsirkan Al-Quran nggak sembarangan berdasarkan dengan pikirannya gitu. Dia cross reference ayat, dia lihat ayat-ayat yang ada ya di seluruh keterangan yang Allah berikan di Al-Quran, di Sunnah Nabi, begitu kan ya. Kemudian dari akar kata, dari isim-isim yang Allah gunakan ya, kalau orang menggunakan bahasa Arab juga begitu kan ya. Ini maknanya kemana, kenapa Allah menggunakan kalimatnya, menggunakan kata ini, ya kenapa tidak kata yang itu. Ini semuanya sebagai tanda yang dibaca gitu. Jadi menafsirkan pun butuh ilmu gitu. Nah, tapi kalau takwil itu ketika nanti Allah ungkap yang sesungguhnya gitu. Ya, tapi kita akan diberikan takwilnya kalau kita sudah berusaha menafsirkan dulu. Itu sahabat-sahabat. Jadi kita harus membaca apakah betul yang Allah inginkan dalam hidup saya ini beramalnya seperti ini, membangunnya seperti ini. Kita uji coba, gitu kan. Sambil tadi mohon kepada Allah agar jika ada hal yang tidak tepat, mohon disempurnakan. Tiba-tiba nanti Allah gerakkan tuh si rencana itu berapa banyak gitu berubahnya dengan takdir yang tergelar gitu. Kalau yang kita rencanakan sesuai berarti tafsir kita cukup tepat membaca kehendak Allah. Tapi kalau misalkan banyak deviasinya, maka nanti takdir yang terjadi itu bentuk takwilnya begitu ya. Oh, jadi kemarin saya salah baca, ya lumayanlah sekian persennya ada yang tepat gitu kan. Nah, dia mengikuti takwil yang Allah ungkap gitu ya. Jadi kalau takwil juga tadi ketika orang kemudian berselisih terhadap apapun, maka dia mengembalikan ke Allah ya. Makanya ada kalimat wallahu alam ya. Kita menafsirkan, menginterpretasi sesuai dengan semua petunjuk sedemikian ya yang kita mampu, tapi kita kembalikan kepada Allah yang lebih mengetahui kebenarannya begitu. Orang nggak bisa sok tahu, udahlah pasti benar gitu. Itu saya sudah studi serius ya, saya sudah
memang kajiannya di bidang itu, nggak akan salah lah, pasti benar. Nggak bisa begitu manusia. Gitu. Upaya terbaiknya dalam rangka agar Allah berikan takwil yang sesungguhnya, begitu ya. Nah, jadi kita lihat bahwa harapan itu di hari takwil tadi ada dua. Yang pertama, ketika terjadi hari-hari Tuhan, ya hari-hari Tuhan itu baik tadi orang ditimpa musibah di dunia atau dia kemudian mengalami ajal, kematian, ya, dia akan berharap apakah ada syafaat atau enggak, gitu, ya kan? Apakah orang-orang yang diberikan yang membawa syafaat mau nggak memberikan kepada saya, gitu? Apakah Al-Quran yang katanya adalah syafaat mau nggak memberikan syafaat kepada saya, begitu kan ya? Jadi dia akan mengharapkan syafaat, gitu. Atau yang kedua adalah dia berharap tadi, boleh nggak di-reset ya Allah, gitu. Sekarang aku jadi yakin, ternyata benar nih yang selama ini disampaikan ya melalui Al-Quran. Tapi sudah terlambat, gitu kan. Nah, moga-moga Allah kasih kesempatan di reset ulang kehidupannya. Ya, itu yang nggak mungkin, gitu kan. Nggak mungkin, gitu. Nah, kalau dia masih di dunia, masih mungkin, gitu. Jadi kalau di dunia, nanti Allah reset ulang. Tapi dalam bentuk tadi, bangunan kehidupannya hancur lagi, hancur lagi, hancur lagi. Ya, tapi sambil Allah memberikan juga syafaat yang baik, gitu, pertolongan lah, begitu ya, sehingga dia dihancurkan tapi membangun tidak salah lagi, gitu, makin lama makin benar, gitu kan. Nah, itu ketika di dunia. Tapi ketika di akhirat sudah nggak bisa reset sama sekali, gitu kan. Sudah, kalau banyak kesalahan ya dibersihin aja pakai api, ya dibakar nanti di neraka, gitu kan ya. Kalau sudah bersih, kalau ada keimanan ya baru dikeluarkan, gitu kan ya. Jadi syafaat pun, kalaupun ngantri yang mampu memberi syafaat tidak akan bisa kecuali atas izin Allah, gitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi takwil itu terkait dengan as-sa'ah, ya. Saat, gitu ya. Saat apa ya? Banyak. Ada saat kiamat, ada saat kita ajal, ada saat kita ditimpa musibah, ada saat kita diberikan manfaat ya oleh Allah ya, dunianya diberikan hasil panennya. Saat tuh banyak, gitu ya. Waktu, gitu. Waktu-waktunya Allah. Ketika orang melakukan amalan, berdoa, dia bekerja saja sesuai dengan yang optimal, dia serahkan aja ke Allah kapan waktunya nanti. Panennya dalam bentuk apa, waktunya kapan, serahkan aja, yakin, gitu kan ya. Itu asa, atau terkait dengan kiamat, gitu kan ya. Jadi ketika diungkap kebenaran, begitu, bahwa ternyata yang kau dustakan selama ini benar loh, sekarang kamu mau gimana, gitu kan. Atau demikian juga tadi, ya alhamdulillah kamu dulu beramal, banyak bersedekah, sekarang kamu lihat nih hasil dari apa-apa yang dulu kamu beramal di dunia untuk memperoleh wajah Allah, gitu kan ya. Itu semuanya akan Allah berikan. Nah, tapi kita sedikit menyimak bahwa kalaupun di reset ulang, katakanlah bisa ya, ini sesuai ayat yang sebelumnya. Kalaupun manusia itu kemudian diberikan waktu, oh ya udahlah, kamu gagal yang pertama kali, boleh diulang lagi ke dunia, di reset lagi, dia tetap ngerjain amalan yang kemarin juga, gitu kan. Itu di Al-Quran begitu, gitu. Jadi nggak akan mudah, gitu, untuk bisa beramal itu, karena akan tergantung kepada amal manusia itu bergantung kepada yang pertama adalah visi, ya. Jadi wawasan ya, atau pengetahuan. Visi itu kan sebuah perspektif pandangan, gitu ya. Vision, gitu ya, penglihatan terkait dengan kehidupan ya, bagaimana memaknai kehidupan. Kalau dia tidak beriman kepada hari akhir, ya pasti visinya hanya duniawi kan. Tapi kalau orang kemudian berimannya sampai kepada hari akhir, maka dia akan membangunnya itu pasti sampai ke hari akhir, gitu ya. Jangan sampai melakukan sesuatu di dunia meskipun menguntungkan tapi merugikan akhiratnya, gitu. Karena kalau demikian berarti short vision, visinya pendek, visinya itu dangkal lah, begitu ya, tidak bisa menembus jauh, gitu. Kalau orang khawatir hari tua, itu namanya visinya pendek, gitu. Karena orang itu
melakukan macam-macam bentuk kegiatan ya semata-mata untuk menjamin mengamankan hari tuanya gitu. Padahal semua yang dia lakukan mungkin tidak sesuai dengan kebenaran yang Allah ajarkan melalui Al-Qur'an. Ya, orang itu dijamin kehidupannya melalui amal soleh, tapi karena tadi masyarakat kemudian mempunyai waham yang mengatakan bahwa masa depan anak, masa depan kita dijamin oleh investasi, oleh tabungan, maka itu yang menjadi sugesti kita kan. Ya, tapi itu bisa hilang, bisa kena musibah, bisa kecurian, bisa kebakaran, bisa macam-macam gitu ya. Bukan itu yang menjamin gitu. Nah, ketika visinya dia pendek, ya dia akan menyiapkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu bisa jadi andalan gitu. Nah, katakanlah kemudian dia sudah punya sebuah visi, sudah karena dia punya pengetahuan yang luas ya, bahwa kehidupan dunia itu sementara, bahwa akhirat yang paling utama gitu. Dan Allah juga janjikan kalau kita mengharapkan akhirat, Allah juga berikan dunianya sebenarnya gitu ya. Itu sudah janjinya Allah gitu. Beda dengan orang yang mengharapkan dunia, maka tidak ada bagian bagi mereka di akhiratnya. Dan Allah berikan di dunianya sesuai yang sudah jadi jatahnya aja gitu. Tapi sebaliknya, orang yang mengharap akhirat, ya, itu justru Allah berikan dan diberikan tambahan selain itu, yang dunianya gitu kan, secara full gitu, secara full, berlipat ganda malah gitu ya. Nah, katakan dia punya pengetahuan, ilmunya cukup panjang. Kedua adalah membangun tujuan kan. Kan tujuan tergantung visi ya. Kalau orang visinya pendek ya tujuannya ya pendek juga. Ya. Kalau visinya uang, kalau visinya kaya ya tujuannya ya cari uang kan tadi ya. Gitu. Nah, tujuan ini akan bicara terkait dengan tekad atau keyakinan yang kuat. Makanya nggak heran kalau orang ambisi terhadap dunia, dia punya cita-cita, ya. Saya ingin seperti orang lain, saya ingin punya rumah gede, bisa jalan-jalan keliling dunia, ya, punya harta yang banyak, bisa menikmati hidup, ya. Itu satu wawasannya pendek sebenarnya kan. Dia nggak ngerti itu bahwa dunia ini semuanya ujian, sifatnya perhiasan. Kalaupun dia peroleh tanpa sebuah ilmu yang tepat, itu akan lebih mencelakakan. Nah, tapi katakan dia belum memperoleh, tapi dia menginginkan, maka dia membangun tekad yang kuat untuk bekerja. Ya, dia punya tekad, saya harus berhasil, saya harus kaya, dia bilang kan ya. Nah, kemudian dia lanjut dengan berbuat. Gitu. Sehingga perbuatannya itu, amal-amalnya itu luar biasa ya, produktifnya, tapi dalam rangka untuk mengharapkan dunia saja. Gitu. Sementara kalau orang beriman, visinya salah atau visinya belum lengkap, pasti tujuannya salah. Kalau tujuannya salah, amalnya pasti salah. Tapi orang ini sudah sholat, sudah taubat, ingin mendekat, tapi visinya masih salah, tujuannya masih salah, maka amalannya juga mengikuti tujuan yang dia bangun, sehingga hidupnya nggak maju-maju. Ya di situ aja muter-muter. Kenapa? Ya bangunan yang salah dihancurkan lagi, bangunan yang salah dihancurkan lagi, gitu kan ya. Kecuali kemudian dia merenung, tafakur, bertanya pada Allah, apa yang salah ya Allah, gitu ya. Nah, dia terus belajar, tambah wawasannya, dia bangun tadi tekad dan keyakinan yang kuat ya terhadap janji Allah, dia punya azam, gitu ya. Kemudian dia berbuat, dia sedekah, gitu. Jadi sedekah itu sebuah perbuatan yang membenarkan keimanan. Ya kalau sedekah itu kan infak sedekah, ngasih uang sedekah. Kenapa? Karena mengharapkan Allah ya. Berbuat pun sama. Semua berbuat baik, mengharapkan wajah Allah, bukan mengharapkan wajah makhluk misalkan begitu ya. Berbuat baik karena ya kalau saya berbuat baik ya tentu ada pamrihnya lah ya. Orang kan jadi hutang budi, begitu kan ya. Nah itu bisa saja di mata manusia besar, di mata Allah nggak ada, gitu kan ya. Nah semua yang salah itu akan Allah terus koreksi, gitu. Itu yang disebut dengan hari-hari Tuhan itu ya. Ketika Allah kemudian hadir untuk membuktikan kebenarannya.
Nah, sebenarnya hidup itu nggak rumit gitu. Yang memperumit kan manusianya ya. Ketika manusia membangun kehidupan dengan semua bahan baku pengetahuan yang spekulatif, dan itu dijadikan andalan, tiba-tiba runtuh, begitu kan ya. Ada orang yang bergerak membangun kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah, ya hidupnya tidak memaksakan diri, tapi rizkinya lahir dan batin Allah sempurnakan gitu kan. Ya hartanya cukup gitu kan ya. Kemudian hatinya tenang gitu kan ya, ibadah ke Allah semakin nikmat begitu kan ya, bermanfaat bagi banyak orang. Ya mau ngumpul-ngumpulin terlalu banyak juga ya, hidup ini berapa banyak sih, berapa lama lagi ya, kalau meninggal ya semoga ini sisa hartanya menjadi wasiat yang baik buat anak-anak, meniru orang tuanya juga berbelanja di jalan Allah gitu kan ya. Jangan sampai jadi rebutan harta karena orang tuanya mewasiatkan hal yang buruk, yaitu mengajarkan kepada anak-anaknya prinsip di dunia itu harus kaya, harus mengumpulkan, harus nimbun begitu. Nah itu tertipu oleh kehidupan ya, masa yang akan datang ya. Jadi kalau tadi dia tidak tertipu, bukan tidak membangun dunia, tapi membangun dunia ya sesuai dengan yang Allah kehendaki, yang Allah ridhoi, dalam batas-batas yang diperkenankan. Nah, kemudian tadi itu juga akan menjamin masa depan anak-anaknya, begitu ya. Dengan amal soleh orang tuanya, itu kehidupan sang anak itu banyak jalan tak terduga nanti Allah berikan ya, ketika orang tuanya adalah orang yang banyak berbuat baik gitu. Bisa saja masyarakat, keluarga, saudara, semua menjadi menyayangi karena jasa orang tuanya dulu yang banyak juga membantu saudara karena sering infak misalkan ya. Itu justru yang bisa menyelamatkan juga gitu kan ya. Jadi bukan semata-mata ditinggalkan uang. Tapi banyak hal, banyak jalan cara Allah menjamin kehidupan kita yang akan datang, termasuk anak turunan, jika kita mengikuti apa-apa kebenaran yang Allah turunkan ya melalui kitabnya gitu. Baik, itu aja mungkin sahabat sekalian. Jadi kita masuk ke diskusi saja ya, jika ada pertanyaan terkait dengan tema hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ya saya coba jawab semampunya ya. Ilmu waris ini kan memang ilmu yang faraid ya, faraid, ilmu pembagian yang pertama dicabut ilmu itu kan, oleh alam seton ya. Kenapa? Karena kalau berhasil melalui ilmu waris itu perangnya itu generasi gitu. Kalau muamalah kan jual beli ya. Kalau jual beli kan antara penjual pembeli ya. Kita jual beli barang nggak puas, kemudian kita komplain, kemudian orang yang nggak tanggung jawab ya rame ya di antara penjual pembeli lah gitu ya. Tapi kalau ilmu waris itu ya tadi kakak adik ya, belum lagi ada paman ya, itu semuanya rame gitu. Itu semuanya rame gitu. Nah jadi kita juga harus hati-hati. Ini memang ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama kali dicabut karena saking besarnya bahayanya gitu ya. Jadi alam setan tuh senang gitu. Kalau seandainya berselisih di sana, ya tadi mudah-mudahan jadi permusuhan. Karena alam setan kan memang yang dikehendaki itu. Ya, dengan khamr, dengan judi, itu sesungguhnya setan itu hanya hendak mengadakan permusuhan di antaramu gitu. Kenapa? Supaya lalai, supaya nggak bisa sholat. Supaya nggak bisa zikir, nggak bisa bertasbih. Kenapa ya? Rame sama orang ya akhirnya saling nafsu, saling sebel gitu ya. Orang juga nggak akan bisa tenang kok kalau hidupnya itu misalkan ya mau ibadah, bersihin hati, sholat, fokus aja kepada amalan diri sendiri, jangan terlalu banyak menghakimi, ngejudge orang lain. Pas lagi begitu yang depan kita lewat orang yang kita sebel gitu. Wah, langsung gitu. Fokusnya ke orang itu kan, si orang ini teh nyebelin ya, gini. Itu aja udah langsung ya, ujian yang susah itu, yang berat tuh. Ya hasad, dengki, iri itu udah cukup kronis tuh, karena
kita jadi nggak bisa fokus kepada diri kita gitu. Nah, jadi ilmu faraid, ilmu waris adalah ilmu yang memang potensinya itu bisa membuat orang ribut generasi ya. Karena kan biasanya tadi, ini sudah punya anak ya, kakak adik ini udah punya anak, bahkan ada yang sudah punya cucu barangkali ya. Tergantung usianya yang mewariskan itu meninggalnya kapan kan. Kalau yang mewariskannya meninggalnya usianya mungkin 90 tahun, nah itu anak-anaknya itu udah 60 tahun, punya anak lagi, punya cucu lagi, itu udah banyak tuh. Nah itu terus rame pembagian itu kan. Saling beda rumus gitu. Kenapa kok dibaginya gitu? Padahal yang paling susah kan saya, katanya kan ya. Harusnya bagi rata aja. Kenapa harus pakai kayak gitu? Itu zaman dulu mungkin itu udah macem-macem lah gitu ya. Saya sebagai kakak tertua, saya mengambil kebijakan yang adil, bagi rata aja katanya. Wah, lebih ngerti dari Allah ya, merasanya begitu kan. Nah, ketika nggak sepakat, rame, ribut, kan pulang masing-masing bawa cerita. Cerita ke anaknya, oh itu si Bi Anu nyebelin, si Mang itu nyebelin gitu ya. Ini bawa cerita juga lagi ke anak-anaknya gitu. Jadi akhirnya berkubu-kubu gitu kan. Jadi ada konflik di antara keluarga besar, antara paman, bibi, kakak adik tadi ya. Ya berujung kepada keponakan ya, saling begitu akhirnya, gap-gapan lah gitu ya. Karena kisah-kisah yang dibangun oleh orang-orang yang di keluarganya yang mungkin tadi ya tidak puas dengan pembagian itu gitu. Nah, jadi yang penting kita ngerti dulu itunya lah gitu. Ya, bahwa itu ilmu yang memang harus hati-hati karena alam setan membuat kita ribut, bermusuhan di sana. Nah, padahal waris itu kan asmanya Allah gitu. Waris itu. Jadi orang itu sering melihat waris itu hanya ilmu bagi-bagi harta gitu. Pokoknya kalau ada yang meninggal, kalau anak laki bagiannya segini, perempuan segini, udah bagi aja sesuai itu, gitu kan ya. Bukan itu sebenarnya gitu. Gini, kalau tadi sisa riba diambil sama Allah, sisanya sedikit tapi berkah, itu yang akan membangun rezeki yang akan datang. Ya. Kita orang yang susah, kita katakanlah misalkan contoh, kita perempuan, kita orang yang susah, kakak-kakak laki-lakinya itu lebih mampu. Tapi menurut hukum Al-Quran, warisan anak laki 2 kali. Anak perempuan kan? Ya sudahlah, meskipun saya yang lebih susah, tapi saya taat pada Allah mengambil bagian sesuai yang Allah aturkan, yang setengah daripada bagian anak laki. Itu yang membuat Allah akan membuka rezekinya gitu. Gitu kan ya. Jadi banyak hal yang memang banyak rahasia. Allah nguji lah melalui pembagian harta itu. Misalkan tadi, dalam rangka untuk mengatasi kesulitan kehidupan, maka hukum warisnya ini ingin dirubah agar nanti sesuai dengan syarat-syarat perbankan, kan gitu. Pertanyaannya itu kan. Nah, jadi kalau misalkan ini tidak sesuai dengan aturan Allah, tapi ini nanti sesuai untuk memudahkan proses di bank, ya kan? Nah, kita bisa entah mengajukan kredit, entah mengajukan apa, saya nggak tahu ya. Itu akan mengatasi kesulitan hidup kita. Itu tadi yang bayangan manusia kan? Gitu, dia berlindung kepada mekanisme yang ada, instrumen manusianya gitu. Padahal, katakanlah sudah dibuat nggak sesuai hukum waris, dibagi ya tidak sesuai hukum waris, dijaminkan ke bank dan lain sebagainya, ya tinggal tunggu aja tadi segala hal yang diberitakan oleh para rasul dan janji Allah akan terjadi gitu. Oh, nanti malah hartanya hilang semua, kelilit hutang, dikejar-kejar debt collector gitu kan ya. Nah, ya manusia itu kadang-kadang sulit untuk bisa yakin gitu. Padahal kalau misalkan hari ini bagi sesuai hukum waris, nggak usah ngandalin instrumen tadi supaya bisa ke bank lah katakan. Udahlah bagi yang hukum waris, semoga Allah ridho. Justru nanti ada jalan keluar tuh. Bahkan mungkin nggak perlu ke bank gitu kan ya. Contohnya seperti itu gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah, karena ada di antara keluarga yang kemudian ya takut ya kepada Allah, ya
ingin bertakwa, tapi yang lainnya nggak setuju, apa yang harus saya lakukan kan gitu. Ya sudah disampaikan dengan baik, sampaikan semua apa adanya, bahwa harta waris itu tidak akan bertahan seumur hidup, tapi ketakwaan kita itu akan mendatangkan jalan keluar yang tak terduga ya, rezeki yang tak terduga dari Allah. Ketika warisannya habis digunakan, kalau kita bertakwa, itu Allah akan terus jamin kehidupannya gitu kan. Terus mereka kan nggak punya kepercayaan yang sama. Ah itu mah nggak seperti itu teorinya gitu kan ya. Nggak usah udah aja bagi seperti ini. Daripada ribut, ikuti aja gitu kan ya. Kalau memang kita di posisi suara yang lemah, ya. Kecuali kalau kita anak tertua, ya kemudian didengar oleh yang lain, maka kita sampaikan sesuai itu untuk menyelamatkan yang lain. Tapi kalau kita di posisi yang lemah, yang penting kita sudah mengingatkan. Nah, kemudian katakan dibagi tidak sesuai dengan Al-Quran, yang penting kita sudah takwa, yang lain yang nggak takwa, itu urusan mereka. Ya kan? Nah, hidup kita tawakalkan ke Allah saja. Nah, nanti kan itu yang lainnya akan tiba harinya di mana Allah kemudian berikan ujian ataupun pengajaran atas hal-hal yang salah yang mereka lakukan. Ya, ditimpa oleh macam-macam kesulitan hidup. Ya, ujung-ujungnya nanti kalau kita yang takwa, kita diberi kelapangan, mereka yang awalnya menyalahi hukum Allah, kemudian banyak ditimpa musibah, ujung-ujungnya akan datang lagi ke kita untuk minta nasihat, gitu. Nah, makanya kenapa kalau nggak bermusuhan kan masih ada ruang ke depan kita membantu mereka. Tapi kalau di awal kita bersikukuh, kemudian tabrakan, malah kita jadi nggak ada ruang nanti untuk berdakwah kepada mereka kan gitu ya. Karena memang keyakinannya belum ada aja gitu kan. Ya sudah, Allah memaafkan kalau seandainya kita sudah membagi, sudah menghitung, sudah menyampaikan dengan baik, tapi orang yang lain ya tidak sepakat, ya sudah gitu. Yang penting saya sudah menyampaikan, itu aja. Gitu. Baik, ini memang selalu seru kalau bicara warisan, wasiat begitu ya. Karena kan wasiat itu kan perintah menghubungkan sebenarnya ya. Jadi ketika orangnya meninggal, maka nanti ada instruksi ya terkait bagaimana memperlakukan hartanya lah. Tapi wasiat itu tidak berlaku untuk ahli waris. Jadi wasiat itu hanya berlaku buat non ahli waris. Kalau ahli waris yang berlaku hukum waris gitu. Jadi mau orang tuanya wasiat A, B, C, D, ya kan, kemudian meninggal, ini rumah buat si A, ini buat si B, gitu kan ya. Itu wasiat itu, semua itu kalau belum diberikan sebelum orangnya meninggal, maka dia masuknya hukum waris, gitu. Kalau mau hibah, waktu hidup memberikannya. Jadi misalkan ini rumah buat anak yang pertama, dikasihin, pindah balik sertifikat, pindah, sampaikan ke yang lain, ini rumah Bapak kasihin ke si A ya, gitu kan ya. Masih hidup orangnya, gitu. Itu hibah namanya. Jadi ketika nanti meninggal, maka harta yang sudah dihibahkan itu tidak lagi masuk ke hukum waris, karena sudah dihibahkan. Cuman hibah juga ada ilmunya, karena jangan engkau berbuat tidak adil, ya kan? Jadi kalau misalkan tadi hibah ke anak yang satu, anak yang lain, terus kok bapak saya pilih kasih dan sebagainya, itu yang harus kita hati-hati. Tapi bukan berarti nggak boleh, bebas. Ya, dia seneng sama anaknya yang pertama karena lebih soleh, jadi dia mau memberikan, boleh. Tapi dia berikan penjelasan yang baik lah ke adik-adiknya gitu kan. Tapi kalau tadi, kan itu secara konsep ya. Nanti kalau si sawah ini buat si Anu, rumah buat si Anu, itu terlalu jauh mendahului takdirnya gitu. Udah disampai-sampai nanti ini buat kamu, kalau bapak udah nggak ada, bapaknya masih ada, butuh biaya, ini dijual, itu dijual, pusing sendiri. Ya, ngapain udah di awal kasih-kasih secara konsep pembagian, padahal hidupnya aja kan belum tentu sebentar lagi ya, masih panjang mungkin. Sama ini sering terjadi misalkan gini, ini sering saya temui ya, istrinya wafat,
gitu kan ya. Istrinya wafat, kemudian si suaminya ini nikah kembali, ya kan? Nikah kembali, kemudian dia sebelumnya punya anak udah besar-besar gitu. Akhirnya dibagilah tuh harta-hartanya kan. Saya bagi aja harta waris saya duluan karena saya nikah lagi, takutnya nanti istri saya yang sekarang dianggap pengennya harta. Supaya anak-anak itu nggak salah paham, saya bagi dulu aja ke anak-anak. Hukum waris apa? Wong hartanya harta dia, orangnya masih hidup, udah bagi waris. Ya karena itu harta waktu dulu dibangun bareng-bareng sama waktu ibunya masih ada, kan gitu ya. Terus ditanya, iya tapi itu dulu waktu bareng-bareng sama istrinya yang almarhumah, sumber hartanya punya siapa? Ya punya saya, kata si bapaknya kan. Saya yang kerja, saya yang nabung, kita yang beli, ya istri dampingi. Maksudnya kan jadi melihara harta bareng-bareng, ya harta dari hasil kerja saya. Nah ketika dia takdir, meninggal duluan istrinya, khawatir anak-anaknya nanti salah paham, maka hartanya dibagiin dulu. Ini yang pokoknya dulu bareng ibu kalian, ini udah buat kalian. Kalau yang sekarang bapak nikah lagi, itu nggak boleh ngambil dari harta yang kemarin. Itu aturan nggak jelas juga dari mana. Itu jadi manusia itu seringkali salah dalam wasiat gitu maksudnya, Indra. Jadi itu yang bikin rame kan. Jadi sederhana tadi, kalau dia hibah, dia sempurnakan waktu di dunia, ketika meninggal, sudah selesai urusannya. Ya kan, harta yang sudah dihibahkan nggak usah dihitung lagi sebagai harta waris. Nah, tapi kalau misalkan tadi sudah dibagi-bagi secara konsep, kemudian orangnya meninggal, nah ini dulu wasiat si bapak itu, harta yang ini untuk si Anu, harta yang ini untuk si Anu, ya kan. Terus ini ada harta yang sawah buat kamu, tapi hartanya udah nggak ada. Itu nggak berlaku semua, di reset lagi aja, dihitung lagi totalnya berapa, dibagi sesuai hukum waris. Jadi kalau yang namanya wasiat secara syar'inya, misalkan kita punya anak angkat, ya kan, kita punya anak angkat, jadi anak kandungnya 3, anak angkatnya 2 misalkan, karena dia senang melihara anak saudara misalkan gitu ya. Nah kemudian karena anak angkatnya ini juga berbakti ke orang tuanya, sayang ke semua keluarga, si orang tua ini ingin memberikan sesuatu, sehingga dibuat wasiat. Itu yang maksimal 1/3 itu. Jadi nggak boleh melebihi dari 1/3. Jadi nanti yang 2/3 dibagi hukum waris di antara anak-anak kandung, tapi yang 1/3 itu saya berwasiat untuk diberikan harta itu kepada saudara angkat kalian, begitu kan? Nah itu seperti itu. Tapi kalau ke anak kandung nggak berlaku wasiat itu, udah ada hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum waris, gitu. Nah kalau seandainya tadi orang tuanya salah, kita nggak bisa, kata anaknya, kita nggak bisa bagi sesuai hukum waris karena dulu almarhum sudah wasiat begini begitu. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kitabullah maka batal. Cara kita menyelamatkan orang tua yang salah wasiat adalah memperbaiki wasiatnya. Jadi kita katakan kepada saudara-saudara semua, bukan dalam rangka tidak menghormati orang tua yang berwasiat, tapi barangkali ya ilmunya kurang sempurna. Maka bagaimana kalau kita bantu beliau yang sudah almarhum agar wasiatnya kita kembalikan sesuai kitabullah. Nah semoga ini menjadi syafaat buat beliau kan di sananya kan. Seminimalnya memiliki anak-anak yang kemudian cukup soleh untuk bisa memperbaiki kesalahan orang tuanya lah begitu. Nah jadi gitu, terkait wasiat dan waris. Juga ini ada pertanyaan, kalau misalkan tadi Pak tentang yang saudara ataupun yang kakak laki-lakinya yang sudah berpindah agama, itu bagaimana ya jatuh hukum warisnya? Apakah masih berlaku? Ya kembali lagi kan sebenarnya gini, hukum waris itu dilihat ketika kapan murtadnya saya juga nggak tahu kan. Oh, iya. Ya, jadi kalau seandainya ketika kan seringkali wasiat sudah tahunan belum dibagi ya, tapi kemudian dalam proses perjalanan kemudian ada yang pindah agama. Nah, ketika waktu meninggalnya itu belum pindah agama, maka
dia tetap mendapat bagian aja, kasihin gitu kan. Beda ceritanya ketika orang tuanya meninggal, ada anak yang memang sudah pindah gitu, sehingga hukum warisnya nggak berlaku ke dia gitu. Ya kalau mau paling hibah lah, ngasih berapa gitu seininya gitu. Tapi nggak masuk hukum waris. Gitu enggak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sahabat sekalian. Jadi hukum waris, hukum wasiat itu memang rumit ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari kacamata Al-Quran sederhana gitu. Karena apapun bentuk harta yang Allah kasih, itu ujian, ya. Bukan terletak di harta itu jaminan hidup gitu. Jadi kalau kita mengambil bagian kita, ini misalkan yang paling sering bermasalah kan ibu biasanya. Karena istri itu bagiannya kan 1/8, ya. Bayangin istri yang dampingi suami sekian lama, ketika suaminya wafat, bagiannya cuma 1/8, ya kan? Sementara setelah dikurangi 1/8, sisanya dibagi ke anak-anaknya, 2 bagian ke anak laki-laki, 1 bagian anak perempuan. Nah, seringkali bermasalah di situ. Kenapa saya yang mendampingi si bapak tapi dapatnya paling kecil? Gitu. Kalau ibunya bertakwa, mengambil bagian yang 1/8, hati anak-anaknya itu yang akan disolehkan oleh Allah. Sehingga anak-anaknya melihara ibunya sampai tuanya nanti. Gitu. Tapi kalau misalkan hanya mengandalkan harta peninggalan suami, udah dibagi, anak-anak pergi sendiri-sendiri nanti, gitu kan. Itu contoh bagaimana Allah itu sebenarnya menjaga melalui hukum waris, gitu. Jadi ketika si ibunya soleh, gitu ya, istrinya soleh, dia tidak mengandalkan harta sesuai hukumnya Allah. Semoga anak-anak ini jadi baik ya dengan dibagi begini, ya. Tertitip doa dari ibu kepada kalian semua, pergunakan harta dengan baik sesuai tadi ya, contoh dari almarhum bapak ya, dia harus, itu yang disebut wasiat yang baik begitu, gitu. Jadi kembali lagi, seringkali Allah menguji mana kira-kira yang dijadikan jaminan, gitu. Janji Allah atau harta yang nyata-nyata bisa dipegang dan kelihatan, gitu. Nah jadi kita harus yakin ya bahwa sesuai dengan topik hari ini, ada waktunya takwilnya itu akan keluar gitu. Kalau tafsirnya kita tadi, ya zaman sekarang sudah nggak usah pakai hukum waris. Kenapa? Kita bagi aja yang adilnya kepada saudara yang paling susah, kita kasih paling gede, katanya kan. Itu tafsir yang salah gitu. Takwilnya nanti Allah akan buktikan dari keputusan yang salah itu apakah berkah atau tidak kehidupan keluarga besar itu gitu. Nah, di situ nanti yang orang harus melihat, nunggu waktu nanti itu. Tapi nanti akan keluar pada akhirnya buktinya itu. Kalau kita mengambil bagian berapapun yang sedikit, tapi dengan ridho dan berkah Allah, tinggal tunggu aja. Yang sedikit itu nggak akan habis-habis. Yang pasti akan terus berkembang meskipun awalnya kecil. Itu janji Allah gitu. Nah itu setiap orang harus membuktikan ayat-ayat Allah gitu. Dia mengambil keputusan hidup yang benar sesuai Al-Quran. Secara logika manusia belum tentu difahami, tapi tunggu tanggal mainnya, lihat buktinya. Itu seperti itu. Karena Allah yang punya kehidupan, Allah yang tahu, gitu kan ya. Baik, itu sahabat-sahabat, jadi semoga dengan bahasan hari ini, kita bisa mulai membangun kehidupan kita dengan semua yang Allah sisakan hari ini, yang sudah Allah cabut, anggap itu sisa riba, itu yang terbaik, ya. Serahkan aja gitu, ridho, dengan yang ada, disyukuri. Semoga ini adalah sisa bahan baku yang paling tepat untuk membangun kehidupan kita di sisa usia. Semoga dengan bahan baku ini akan menghantarkan kita kepada rezeki yang terbaik yang sudah Allah sediakan gitu. Ya, selama ini kan bahan baku yang salah itu yang membuat bangunan runtuh. Bangunan beribadah ke Allahnya nggak bisa tegak karena makanan dibangun atas dasar bahan baku yang tidak Allah ridhoi gitu. Baik sahabat sekalian, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi, saya mohon maaf jika ada hal-hal yang berlebihan ataupun kurang tepat. Semoga Allah yang menggantikan ya dengan ilmu yang lebih hak. Semoga tadi kita semua dimudahkan untuk bisa berpegang kepada rumusan yang sudah dibuat oleh Allah yang maha memiliki kehidupan, ya, yang maha mengatur semua kehidupan yang ada.
Ya, semoga kita menjadi hamba-hamba yang memang bisa punya keyakinan dan berpegang teguh kepada Allah semata ya, dan tidak kepada tandingan-tandingannya begitu. Baik, kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.